Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati umat Tuhan dimanapun saudara berada. Terlebih khusus Jemaat GBI Bahasa Bandar Sampai Mentari Kota Kuala Lumpur Malaysia yang terkasih. Shalom semuanya putra putri Sion. Apa kabar hari ini buat kita semua saudaraku? Saya percaya kalau tahun ini di akhir tahun 2021 ini kita masih ada bersama, bahkan kita masih bisa hari ini beribadah di dalam perayaan Natal kita. Itu semua bukan karena gagah perkasa kita, amin. Kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, merayakan perayaan Natal kita, di mana kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan semata-mata, amin saudara. Puji Tuhan, saya percaya semua kita yang sudah hadir hari ini di perayaan Natal kita semua datang dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang mau bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di ibadah perayaan Natal kita hari ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudara, saya percaya lewat pujian penyembahan kita, lewat puji-pujian perayaan Natal kita tadi yang sudah kita dengarkan, saya percaya kita semua sudah dipuaskan, disegarkan, dibangkitkan iman percaya kita. Oleh karena itu saudaraku, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah, di mana kami boleh merayakan kelahiran Sang Juru Selamat hidup kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti yang Kau. Terima kasih buat keberadaan kami Bapa di sorga. Kami bersyukur buat hadirat dan lawatan-Mu, buat pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pertolongan-Mu hingga saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami tidak hanya memuji menyembah-Mu, tapi kami rindu untuk mendengarkan kembali firman-Mu yang menceritakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat hidup kami, Yesus Kristus. Berkati kami semua, lawat kami semua, urapi kami semua Tuhan. Dia lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar sebentar Tuhan, iman kami semakin hari semakin diteguhkan, hidup kami diubah dan dibaharui, sehingga semakin hari kami semakin serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Ambil alih Roh Kudus dari awal sampai selesai. Darah Yesus memproteksi, membungkus kami, biar sukacita Natal, damai sejahtera sorga mengalir memenuhi kami. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami usir dalam nama Yesus, dan kami terima anugerah-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu memenuhi kami semuanya di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Coba lihat kanan kirinya, di mana saudara mengikuti ibadah perayaan Natal ini. Walaupun kita tidak bersalaman secara bersalaman tangan, saudara boleh buat salam Covid, katakan selamat hari Natal, selamat hari Natal buat kita semuanya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tidak lama-lama saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, di mana kita kembali akan memperdengarkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita. Walaupun mungkin hari ini kita tidak berbicara fokus kepada kelahiran Kristus, tapi kita mau berbicara lebih daripada itu, karena kita tahu, kita percaya Kristus sudah lahir dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang pertama. Saudara, pasal pertama buat pembatas di Alkitab saudara. Saudara, hari ini saya berikan tema buat kita semuanya di perayaan Natal kita tahun ini, yaitu Natal yang penuh makna. Nah, kita percaya saudara, Natal itu betul-betul penuh makna. Amin. Saudara, kalau bicara soal Natal, tidak asing lagi buat kita. Seberapa umur kita sekarang, sebanyak itu kita sudah merayakan Natal. Amin saudara. Nah, bicara tentang Natal, kita semua sudah tahu. Bicara tentang Natal, bicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus saudara. Selalu kita kata selamat hari Natal. Nah, saya mau share sedikit, mau sampaikan kembali di perayaan Natal kita hari ini saudara. Apa sih artinya sedikit, apa sih artinya selamat Natal? Selamat Natal itu artinya salam sukacita. Itu artinya
Apalagi saudara, salam penuh anugerah. Natal itu berbicara soal sukacita yang besar, soal anugerah Tuhan yang tidak ada taranya, yaitu soal damai sejahtera dari Allah Bapa. Itu salam yang penuh berkat buat kita semuanya, bahkan buat seluruh umat manusia. Salam Natal itu berbicara juga sebagai salam keajaiban, yaitu salam mujizat, saudara. Nanti kita akan lihat, apalagi saudara, salam Natal itu adalah berbicara soal salam kabar baik bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu di perayaan Natal ini, saudara, hati kita benar-benar melimpah dengan syukur dan sukacita. Amin. Perayaan Natal selalu mempesona, saudaraku. Di mana-mana di seluruh dunia perayaan Natal itu selalu mempesona dan penuh dengan makna bagi setiap orang, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kisah Natal mau kita bahas, kita lihat dari kitab Matius ataupun dari kitab Lukas. Kisah Natal itu adalah kisah yang sangat hebat, kisah yang sangat luar biasa, saudara. Kisah yang sangat memberkati bangsa-bangsa. Perayaan Natal selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan, khususnya oleh kita gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena momen Natal bukan momen yang biasa. Perayaan Natal bukan perayaan yang biasa yang selalu kita kerjakan. Perayaan Natal adalah perayaan yang sangat mulia, perayaan yang sangat agung, perayaan yang datangnya dari kerajaan Allah di surga, perayaan yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada umat manusia di muka bumi ini. Kenapa perayaan Natal itu perayaan yang sangat hebat, saudara? Perayaan yang sangat luar biasa, perayaan yang sangat memberkati. Buktinya perayaan Natal itu sangat memberkati, saudara. Khususnya umat Tuhan, bahkan banyak di umat-umat manusia yang belum percaya Yesus pun merayakan perayaan Natal. Kenapa? Karena perayaan Natal itu bukan kelahiran umat manusia biasa, tapi kelahiran Sang Juru Selamat, umat manusia penebus dosa, kelahiran pencipta langit dan bumi yang berdaulat atas alam semesta, saudara. Sehingga di dalam perayaan Natal, orang tidak segan-segan mengeluarkan banyak biaya, seperti yang kita lakukan juga mungkin hari ini. Terlebih jemaat Mentarikot, ya. Kalau di kampung saya, saudara, sekarang saat ini kami di kampung, saudara, perayaan Natal terjadi potong-memotong di sana sini, saudara. Ya, rata-rata gereja umat Tuhan itu kalau Natal motong BABI, daging yang paling sedap katanya, ya gitu. Perayaan yang mengeluarkan banyak biaya, banyak orang berkorban, memperbaharui rumah, renovasi, bahkan bangun rumah, jahit kebaya, jahit gaun yang mahal-mahal, menyiapkan kue-kue untuk menyambut tahun baru, mulai dari perayaan Natal. Kenapa? Ini satu bentuk sukacita, betul-betul digenapi apa yang firman Tuhan katakan yang selalu kita dengar, bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan sukacita karena kedatangan Sang Juru Selamat. Dan kita tahu sejak lahirnya Yesus di muka bumi ini, sesungguhnya keadaan dunia ini tidak sama, sudah dibarui secara rohani. Nah, hari ini kita kembali mengenang, memperingati ulang tahun Juru Selamat kita Yesus. Dan hari ini juga kita rayakan, baik kami di tempat ini maupun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Oleh karena itu cepat-cepat saudara, sedikit tadi pendahuluannya, mari kita buka Matius pasal 1. Buka Alkitab saudara, tentunya yang bawa Alkitab, yang tidak bawa Alkitab saudara boleh dengarkan atau lihat di HP saudara, tapi fokus dengan firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Mari kita baca sama-sama, saudara, di tempat saudara, buka Alkitab saudara, Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Dari judulnya Kelahiran Yesus Kristus dalam hitungan yang ketiga, sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan
malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini saya tidak akan membahas soal sejarah pernikahannya, cuma ini konteks kita, dan kita akan berbicara hal yang lebih penting untuk kita mengerti, pahami, dan kerjakan di hari-hari terakhir hidup kita, di akhir zaman ini, saudaraku. Nah, walaupun kita tidak keluar dari konteks ini, tapi kita mau bahas tentang Natal yang penuh makna, yaitu makna dari yang lain untuk kerohanian kita tentunya. Ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka sudah berencana akan menikah, sudah bertunangan, saudara. Nah, tetapi yang terjadi bukan seperti yang mereka rencanakan. Oleh karena itu, saudara, di perayaan Natal hari ini dengan tema Natal yang penuh makna, saya mau sampaikan kepada kita, yaitu apa yang Tuhan mau sampaikan lewat perayaan Natal ini selain daripada kelahiran Kristus Yesus, selain daripada tentang kelahiran Sang Juru Selamat, apa sebenarnya yang boleh kita dapat, kita terima, kita ambil poin di mana kita boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Ayat 18 ini berkata soal pertunangan Maria dengan Yusuf untuk menikah. Tetapi apa yang mereka rencanakan lain yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu di pasal yang ke-1 ayat 18 ini, perayaan Natal yang penuh makna ini, saudara, berbicara tentang kehendak Tuhan yang akan terjadi atas kehidupan umat manusia. Seperti Maria dan Yusuf sedang merencanakan pernikahan sebagaimana mestinya manusia layaknya. Tetapi yang terjadi bukan kehendak mereka. Walaupun itu nanti terjadi, tapi yang terjadi adalah apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, saudara, apa? Yaitu kelahiran Yesus. Demikian dalam kehidupan kita. Sering sekali apa yang kita rancang dan rencanakan dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, tidak seperti itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Seperti ini, tentang kehendak Tuhan yang akan terjadi atas kehidupan kita. Kita boleh berencana, kita boleh merancang, tetapi firman Tuhan berkata, manusia bisa merancang, tetapi keputusan berasal dari Tuhan. Ini makna Natal, salah satu makna Natal. Salah satu makna Natal yang kita mau belajar. Supaya kita sadar dan menyadari bahwa apa yang kita rancang belum tentu itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi biarlah kehendak Tuhan selalu yang terjadi. Mari kita buka Amsal 19. Kitab Amsal yang ke-19, saudaraku. Ayat yang ke-21 dikatakan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Seperti Maria dan Yusuf, dia merancang pernikahan, dia bertunangan, tetapi keputusan dari Tuhan yang terjadi sebelum pernikahan mereka terjadi, yaitu Maria dan Yusuf dipakai Allah Bapa untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Demikian dalam hidup kita. Biarlah di perayaan Natal tahun ini menjadi rema buat kita, supaya kita tidak ngotot dengan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan pikiran kita, kemampuan kita, tetapi biarlah kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu untuk menjalani hari-hari kita ke depan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita percaya apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, sudahlah pasti itu yang terbaik buat saya dan saudara. Amin, saudaraku. Itu yang pertama, makna Natal yang kita mau terima hari ini. Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke 21, saudara. Dikatakan begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Sekali lagi, saya tidak sedang membahas tahun ini, kita tidak sedang membahas tentang kelahiran Kristus, tapi kita ambil ayatnya dan kita ambil makna Natal dari sisi yang lain. Makna Natal ini juga berbicara, saudara, mengajarkan kita, khususnya umat-umat Tuhan, mengajarkan kita supaya kita jangan takut menjalani hidup kita, supaya kita jangan takut, khawatir, apalagi ragu-ragu menjalani hari-hari kita di kehidupan kita masing-masing. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yusuf supaya dia tidak takut mengambil Maria. Pesan jangan takut ini juga berlaku buat saya dan saudara di momen Natal ini. Saudara, secara manusia wajar-wajar aja kita sekarang banyak takut. Ada banyak bencana alam, gempa bumi,
ada banyak gunung meletus, ada banyak. Terlebih lagi virus corona. Ya kita bersyukur sudah mulai ada kerenggangan saudara. Tapi firman Tuhan di dalam perayaan Natal, di dalam makna Natal kita hari ini berkata, jangan takut. Mari terus berharap, bersandar, bergantung total kepada Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan, kita terima firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita kerjakan tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Tetap bersekutu intim, tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Maka kekuatan, keberanian, sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di sorga akan memelihara kehidupan kita satu persatu. Amin. Yang ketiga makna Natal yang kita mau terima hari ini saudaraku, itu mari kita lihat di ayat yang tadi 20 ya, sekarang ayat yang ke-21. Dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Makna Natal hari ini mengajarkan kita betapa besar, betapa dalam tingginya cinta kasih Allah kepada saya dan saudara. Dan ini sering sekali kita tidak menyadarinya. Saudara, begitu Tuhan mengasihi umat manusia, sehingga Alkitab mencatat Tuhan menyerahkan putranya yang tunggal. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang tidak asing lagi, bahkan ini adalah ayat hafalan anak-anak Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga saudaraku. Dikatakan di sana ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna Natal hari ini mengajarkan kita bahwa Allah Pencipta langit dan bumi begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Saudara, biarlah di perayaan Natal ini kita selalu menyadari betapa Allah mengasihi saya dan saudara. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, tetapi cinta kasih Tuhan lebih daripada itu saudara. Dia menuntun kita, dia menyertai, melindungi, bahkan memberkati, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan sampai hari ini sudah 2 tahun ada virus corona yang begitu mencekam, merenggut banyak nyawa. Tapi hari ini kalau kita masih bisa merayakan Natal, bukankah itu satu bukti, satu tanda cinta kasih Tuhan? Dan saya percaya kenapa Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini, karena Tuhan masih punya banyak rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Amin saudara. Oleh karena itu jangan pernah meragukan Tuhan. Dimanapun kita berada, Allah mengasihi kita lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Puji Tuhan. Yang keempat saudara, makna Natal yang boleh kita terima di ayat yang 22 dikatakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini adalah menggenapi nubuatan para nabi. Penggenapan, yaitu penggenapan janji Allah oleh para nabi. Apa yang Tuhan janjikan di zaman lampau, Tuhan genapi di zaman perjanjian baru sampai kehidupan kita saat ini. Yang kelima saudaraku, mari kita lihat makna Natal yang kelima yang ada pada ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Natal juga berbicara tentang janji Tuhan akan penyertaannya kepada umatnya yang berharap bersandar kepadanya saudaraku. Adanya janji penyertaan Tuhan buat kehidupan saya dan saudara yang sudah menerima kelahiran Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, mempercayakan, mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Allah. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Perayaan Natal tahun ini mengingatkan kita, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Yang keenam saudaraku, mari kita melihat makna Natal yang kita terima hari ini. Poin yang keenam adalah tentang orang-orang Majus. Mari kita melihat di pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua, yaitu mengajarkan kita tentang orang-orang Majus yang dari timur yang mencari Tuhan. Waktu mereka mendengar tentang kelahiran Yesus, yang mereka katakan adalah sebagai raja atas hidup mereka, mereka mencari di mana Yesus yang dilahirkan. Artinya apa saudara? Biarlah di perayaan Natal ini mengingat kita kembali betapa pentingnya saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, betapa pentingnya dan harusnya supaya kita tidak pernah lupa untuk mencari dan mencari Tuhan dalam hidup kita.
Menemukan Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Kita melihat di pasal yang kedua, ya, cerita tentang orang Majus. Saudara, dikatakan orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tibalah di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ia bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Biarlah di perayaan Natal tahun ini, makna Natal yang kita terima, supaya kita tetap mencari Tuhan, supaya tetap mengutamakan Tuhan. Apapun situasi kita, siapapun kita, apapun level kita, saudara, apapun usaha pekerjaan kita yang pasti bukan dosa, dimanapun kita berada, saudara, mari buat komitmen untuk tetap mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan, biar kita selalu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, tidak pernah berhenti. Mencari Tuhan untuk menyembahnya, mencari Tuhan untuk memujinya, mencari Tuhan untuk bersekutu, mengandalkan Tuhan. Biarlah ini menjadi pegangan kita, komitmen kita, kita terima di perayaan Natal ini. Puji Tuhan. Saudara, poin yang ketujuh, makna Natal yang kita mau terima itu tentang orang-orang Majus yang datang membawa korban sukacita, korban syukur mereka. Mari kita melihat di pasal yang kedua, Matius pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Ketika mereka melihat bintang itu, waktu mereka mencari Tuhan, ya, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka, itu orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, perayaan Natal tahun ini juga mengingatkan kita. Kita mau terima makna Natal di tahun ini, saudara. Buat setiap kita yang ikut merayakan Natal ini, khususnya hari ini, supaya kita juga mampu seperti orang-orang Majus. Mereka bukan saja mencari dan menyembah Tuhan, karena mereka begitu percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal hidup mereka. Tetapi mereka juga selain mencari dan menyembah dia, mereka datang, orang Majus ini datang membawa harta bendanya. Tertulis di Alkitab, mereka menyembah dia, lalu sujud menyembah dia, kata firman. Mereka pun membuka tempat harta benda, saudara, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini mewakili harta benda umat manusia. Biarlah di perayaan Natal hari ini, di tahun 2021 ini, kita diingatkan kembali bahwa salah satu makna Natal bukan saja kita datang memuji menyembah Tuhan, justru bentuk tanda pujian penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu disertai dengan korban, yaitu apa yang Tuhan percayakan seperti orang Majus. Mari belajar. Saya percaya tidak secara kebetulan orang Majus ada diletakkan Tuhan di Alkitab, supaya kita sebagai umatnya juga lebih mengerti dan memahami. Sebagai tanda hormat, ucapan syukur kita atas karya Tuhan, keselamatan hidup kita di dalam Dia, atas perlindungan pemeliharaan Tuhan, atas kesempatan berada di muka bumi ini, menikmati anugerah Tuhan yang besar yang tidak ada taranya. Saudaraku, biarlah kita juga terdapat seperti orang Majus, datang terus mencari Tuhan dan disertai dengan korban-korban syukur, yaitu harta benda kita, apa yang Tuhan percayakan. Mari belajar untuk merefleksikannya kepada Tuhan, membuktikannya kepada Tuhan bahwa kita tidak hanya dengan kata-kata kita berkata aku mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, mengakui Tuhan adalah sumberku, bukan, tetapi kita juga kelihatan dari perbuatan tindakan kita bahwa kita juga mengasihi Tuhan, bukan sekedar berbicara, tetapi juga dengan harta benda kita, dan itu semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Nah, ini juga adalah salah satu makna Natal. Dikatakan bahwa Natal yang penuh makna, Natal yang penuh dengan pesona, Natal yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita juga mau belajar seperti orang Majus ini. Dan dikatakan sana bahwa orang-orang Majus adalah gambaran orang-orang percaya yang rendah hati dan murah hati. Orang Majus ini adalah gambaran orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar berbicara, tetapi mereka
disertai dengan tindakan pembuktian bahwa cinta kasih mereka itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedelapan, saudara, Natal yang penuh makna Natal buat kita semuanya, yaitu adanya ketidakmustahilan di dalam Tuhan. Natal berbicara adanya ketidakmustahilan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kita bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat di Lukas. Saudara, kitab Lukas pasal yang ke-1. Lukas pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-34. Kita lompat-lompat aja ayatnya 34, 35 dan 37. Dikatakan begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Karena malaikat berbicara bahwa Maria akan mengandung, saudara. Tapi Maria sebagai anak Tuhan yang tulus dan polos, dia berkata secara pikiran manusia. Logikanya, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, Natal juga berbicara tentang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Natal berbicara tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, semuanya bisa terjadi. Kalau Tuhan berkehendak atas hidup kita, kalau kita percaya sesuai janji firman Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Pastinya yang bukan dosa, saudara. Oleh karena itu, salah satu makna Natal hari ini berbicara kepada kita adanya ketidakmustahilan di dalam Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi doa kerinduan, visi misi kita yang belum tergenapi, yang belum terjawab? Saudaraku, mari belajar kepada Tuhan. Mari belajar melihat Maria ini. Mari kita melihat di kisah Natal ini betapa Tuhan berkuasa dan berdaulat untuk melakukan segala sesuatu kalau Tuhan berkenan. Amin, saudara. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang begitu hebat dan baik. Firman-Nya berkata, sesuai dengan imanmu terjadi kepada. Oleh karena itu, biarlah lihat perayaan Natal ini juga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin melekat dengan Allah. Kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Kita semakin menyatu dengan Tuhan. Sehingga apa yang dinamakan tidak mustahil itu terjadi, bahkan menyertai kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga, usaha, pekerjaan kita, karya-karya kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang ke-9, saudara, Natal juga berbicara soal hati hamba. Natal ini sedang mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Sebagaimana Yesus mau turun dari tahtanya di sorga, menjadi sama dengan manusia dan hidup seperti manusia, seperti Maria. Mari kita melihat ayatnya di ayat yang ke-37 dikatakan begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dikatakan 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria menyerahkan haknya. Seperti Yesus menyerahkan haknya. Natal berbicara soal penyerahan hak, saudara. Penyerahan hak, semua kita punya hak sebagai manusia. Tetapi apakah kita bisa belajar seperti Yesus, seperti Maria dan rasul-rasul, belajar dari firman Tuhan untuk menyerahkan hak? Natal berbicara adalah penyerahan hak. Apa yang kita pertahankan? Belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Kita lihat apa yang Maria lakukan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yusuf lakukan. Bukankah Tuhan memuliakan mereka? Bukankah Tuhan lebih memberkati mereka? Oleh karena itu, kita berkata tadi bahwa Natal yang penuh dengan makna. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ada 9 poin tadi, sekarang kesimpulan tentang Natal yang penuh makna. Kesimpulan kita adalah Natal mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang penyerahan hak seperti Yesus, Maria, Yusuf, dan murid-murid Tuhan yang lain. Natal adalah berbicara atau mengajarkan kita supaya kita hidup bagi banyak orang. Seperti Yesus hidup bagi saya dan saudara. Dia menyerahkan hidupnya untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Dia rela meninggalkan surga yang mulia dan turun ke bumi menjadi serupa dengan manusia. Biarlah di perayaan Natal tahun ini kita lebih lagi belajar untuk penyerahan hak kepada Tuhan. Hidup bagi banyak orang, hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kita berada, menjadi contoh yang baik dan benar, menjadi teladan dalam perkataan, perbicaraan kita, menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus yang hidup.
menjadi suratan Injil yang terbuka di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, lingkungan kita. Biar setiap orang yang melihat kita, mereka melihat Yesus. Biar setiap orang yang melihat kita, mereka percaya Yesus. Itulah sebenarnya makna Natal. Kedatangan Kristus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi umat manusia. Natal mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk selalu dan terus berbagi kasih. Karena kalau Yesus datang ke bumi bukan karena kita baik dan layak, tapi karena Dia mengasihi. Seperti firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan hidup yang kekal. Mari melalui perayaan Natal ini, di Natal tahun 2001 ini, kita hidup bagi Tuhan lebih lagi. Kita hidup bagi banyak orang. Berkorban, saudara. Sebagaimana Maria Yusuf berkorban. Tenaga, pikiran, waktu, perasaan. Akan keuangan. Yesus korbankan semuanya. Jadi perayaan Natal ini mengingatkan, memampukan kita kembali, mendorong kita, membangkitkan semangat kita kembali. Untuk selalu siap berkorban untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, bahkan untuk orang lain. Melalui perayaan Natal ini kita mau berkomitmen untuk menjalani tahun kita yang ke depan, hari-hari kita ke depan. Kita mau berkomitmen supaya kita semakin rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Kita semakin haus mencari perkenanan Tuhan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang lebih baik. Lambat tapi pasti Tuhan pasti akan datang. Puji Tuhan. Demikianlah Natal yang penuh makna yang saya boleh sampaikan hari ini. Apa yang kita sudah bahas tadi lewat pembacaan firman, biarlah itu menjadi komitmen kita, membaharui kita, membagikan semangat kita, membawa kita kembali lebih serupa segambar dengan Yesus. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur, kita bangga karena firman ini mengingatkan kita kembali, sehingga makin hari hidup kita semakin maju, semakin meningkat di dalam Tuhan, bukan semakin menurun, tetapi semakin maju. Puji Tuhan, itu saja pemberitaan firman Tuhan di perayaan Natal kita yang boleh saya sampaikan buat kita semuanya. Doa dan harapan saya dimanapun kita berada, siapapun kita, saudaraku, supaya lewat perayaan Natal ini kita semakin bergairah, semakin setia, kita semakin maju, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah selamatkan. Haleluya. Saudara, untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan ini, mari saudara kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen pernyataan kita di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikat Tuhan, dan bahkan di hadapan para musuh-musuh Tuhan. Kita katakan, Tuhan inilah hidupku. Dengan segenap hati, dengan iman kita angkat. Haleluya. Haleluya. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
kenyataan hati kami di hadapan-Mu Bapa di sorga di perayaan Natal tahun 2021 ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga bahwa Natal kelahiran-Mu membawa banyak makna bagi kami, untuk mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa kami harus belajar seperti Yesus, seperti Maria, seperti Yusuf, bahkan dengan murid-murid yang lain. Supaya kami belajar betapa pentingnya hidup di dalam kehendak Tuhan. Rendah hati, menyerahkan hak, melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, percaya kepada janji Tuhan, penyertaan Tuhan ajaib, bersyukur buat anugerah, belas kasihan, pengampunan Tuhan, terlebih buat keselamatan jiwa kami di dalam Engkau. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, kami mau katakan inilah hidup kami setiap pribadi di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau persembahkan hidup, roh, jiwa, tubuh kami, rancangan, rencana, visi, misi, cita-cita masa depan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semua itu menjadi milik Tuhan. Biar lewat demikian Tuhan Kau mampu, Kau mau, bisa Tuhan boleh menjadikan kami terang-Mu, menjadikan kami saksi dan saluran berkat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Apapun situasi kondisi kami, Tuhan mampukan, berikan kami semangat, gairah, keberanian untuk terus menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus yang hidup, membawa jiwa-jiwa suku-suku bangsa datang kepada Tuhan lewat hidup kami, kesaksian hidup kami, lewat gaya hidup kami di dalam perayaan Natal ini, mengajarkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh menjadi terang dan garam Kristus dimanapun kami berada. Biarlah seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami mau akhiri tahun ini, tapi kami berdoa lewat perayaan Natal kami tahun 2021 ini, tahun di depannya. Kami rindu Tuhan, pakai kami lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Mampukan kami. Kami menserahkan, persembahkan, percaya hidup kami. Yang lemah Kau angkat, yang jatuh Kau angkat, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang sudah jauh Kau tarik kembali. Biar lewat momen perayaan Natal hari ini, kami dibangkitkan semangat kami, cinta kasih mula-mula kami, Tuhan kembalikan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas ada dalam pribadi umat-Mu. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah perayaan Natal hari ini, dimanapun mereka berada, terkhusus Jemaat GBI Bahasa Bandar Sampai Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Hamba berdoa, lebih dari apa yang hamba sampaikan, Roh Kudus sampaikan kepada mereka, sehingga hidup mereka tidak sama waktu mereka datang dan waktu mereka keluar nanti dari ibadah ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba serahkan seluruh umat dalam tangan-Mu. Hamba percaya kebenaran firman-Mu. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh Kau sudah angkat, yang berdosa Kau ampuni, yang jauh sudah Kau bawa mendekat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati dimana saudara berada, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, yang simple. Saya berdoa, saya percaya Roh Kudus yang akan memeteraikan hati saudara, sehingga lebih daripada apa yang saya sampaikan, saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat Natal buat kita semuanya. Haleluya.